Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 yang beranggotakan saya Ulfahrima RM BP 1911021015, rekan saya Fadila Rahma Mailani dengan BP 1911022009 dan Ade Yunanda Putra dengan BP 1911021031. Kami akan menjelaskan tentang standar costing, target costing, dan kaizen costing. Materi pertama yang akan disampaikan oleh Ulfah. Materi pertama yaitu tentang standar costing. Apa sih itu standar costing? Standar costing ialah sistem pembebanan harga pokok kepada produk atau jasa tertentu yang ditentukan di muka dengan cara menentukan besarnya biaya dari material, direct labor, dan FOH untuk mengolah satu satuan produk atau jasa tertentu. Selanjutnya, kita akan membahas tentang kelebihan, kelemahan, dan aktivitas standar costing. Kelebihan dari standar costing yang pertama ialah alat penting dalam menilai pelaksanaan kebijaksanaan sebelumnya. Yang kedua, pedoman untuk melakukan efisiensi. Dan yang ketiga, perencanaan dan pengambilan keputusan. Sedangkan kelemahan standar costing ada dua. Yang pertama, tidak fleksibel, di mana keadaan produksi selalu mengalami perubahan dan tingkat ketekatan atau kelonggaran standar tidak dapat dihitung dengan tetap. Sedangkan aktivitas standar costing, yang pertama penentuan standar, pengumpulan biaya yang sesungguhnya terjadi, dan analisa varian biaya standar dengan biaya sesungguhnya. Selanjutnya, kita akan membahas kegunaan standar costing. Yang pertama, memfasilitasi perencanaan manajemen. Jadi, manajemen tidak akan melenceng lebih jauh dari yang sudah diperkirakan. Yang kedua, menentukan harga jual suatu produk. Dengan adanya standar costing, perusahaan dapat lebih mudah menentukan harga suatu produk. Yang ketiga, membantu manajemen dalam fungsi pengendalian terkait evaluasi atas pengendalian harga. Yang keempat, menentukan ada tidaknya suatu varian. Dan yang kelima ialah memudahkan untuk memantau harga persediaan. Selanjutnya, hubungan standar costing dengan anggaran. Terdapat dua hubungannya, yaitu biaya standar menjadi unit pembatas anggaran perusahaan. Setelah menetapkan standar untuk setiap unit yang diproduksi, akuntan mengalihkan biaya standar dengan total unit yang mereka rencanakan untuk menentukan biaya yang dianggarkan. Dan yang kedua, anggaran dan standar costing merupakan penentu biaya yang dilakukan di muka sebelum kegiatan dilaksanakan. Di balik hubungan standar costing dengan anggaran, juga terdapat beberapa perbedaan antara anggaran dengan standar costing. Antara lain, yang pertama, tidak semua anggaran disusun atas dasar biaya standar. Yang kedua, anggaran merupakan biaya yang diharapkan atau expected, sedangkan biaya standar adalah biaya yang seharusnya dicapai oleh pelaksana. Yang ketiga, anggaran cenderung merupakan batas yang tidak boleh dilampaui, sedangkan biaya standar mengutamakan tingkat biaya yang harus bisa ditekan atau dikurangi agar kinerja lebih baik. Yang keempat, anggaran umumnya disusun untuk setiap bagian dalam perusahaan, pemasaran, produksi, dan administrasi atau umum, sedangkan biaya standar umumnya hanya untuk biaya produksi saja. Selanjutnya adalah penentuan jenis-jenis standar costing. Yang pertama yaitu penentuan standar kapasitas. Ada 4 macam. Sebelumnya, pemilihan dari tingkat kapasitas ini diperlukan sebagai dasar perhitungan tarif biaya overhead pabrik. Oke, mari kita masuk yang pertama, yaitu kapasitas teoritis. Kapasitas teoritis disebut juga kapasitas ideal atau kapasitas maksimum, yaitu kapasitas untuk operasi 100%. Yang kedua adalah kapasitas praktis. Kapasitas praktis adalah kapasitas setelah mempertimbangkan hambatan-hambatan internal perusahaan, seperti pekerja sakit, mesin rusak, dan pekerja yang sedang unjuk rasa. Yang ketiga adalah kapasitas normal. Kapasitas normal adalah kapasitas setelah mempertimbangkan hambatan internal dan eksternal. Contoh dari hambatan eksternal adalah hari libur nasional, masyarakat unjuk rasa, dan turunnya permintaan produk karena adanya krisis ekonomi. Dan terakhir adalah kapasitas sesungguhnya yang diharapkan. Kapasitas sesungguhnya yang diharapkan adalah kapasitas sesungguhnya yang diharapkan untuk periode mendatang, contohnya untuk tahun depan. Selanjutnya adalah penetapan harga pokok standar. Ada beberapa cara dalam menetapkan harga pokok standar. Salah satunya adalah harga pokok standar ditetapkan berdasarkan biaya rata-rata periode-periode sebelumnya. Harga pokok standar ini memiliki kelemahan karena ketidakefisienan biaya pada periode sebelumnya dan akan menjadi bagian dari penetapan harga pokok standar. Cara lainnya adalah dengan menggunakan harga pokok standar ini ditetapkan berdasarkan riset ilmiah yang dilakukan oleh Departemen Penelitian dan Pengembangan di perusahaan, terutama
pertama untuk menentukan standar kuantitas inputnya. Cara kedua ini dapat menghasilkan harga pokok standar yang lebih efisien. Idealnya, cara inilah yang harusnya digunakan untuk menetapkan harga pokok standar. Harga pokok standar per unit produk ditetapkan untuk setiap komponen biaya produksi yang terdiri atas biaya bahan baku langsung standar, biaya tenaga kerja langsung standar, dan biaya overhead pabrik standar. Berikut akan dijelaskan lebih rinci tentang penetapan biaya bahan baku langsung standar, penetapan biaya tenaga kerja langsung standar, dan penetapan biaya overhead pabrik standar. Selanjutnya yaitu penetapan biaya bahan baku langsung standar. Biaya bahan baku langsung standar diperoleh dari pengalian antara standar kuantitas bahan baku langsung yang digunakan untuk menghasilkan satu unit produk dan standar harga per unit bahan baku langsung. Oleh karena itu, standar kuantitas bahan baku langsung dan standar harga bahan baku langsung perlu ditetapkan. Nah, yang pertama penetapannya yaitu penetapan standar kuantitas bahan baku langsung. Standar kuantitas bahan baku langsung yang dipakai untuk menghasilkan satu unit produk ditetapkan oleh Departemen Penelitian dan Pengembangan. Yang kedua adalah penetapan standar harga bahan baku langsung. Standar harga bahan baku langsung ini mencerminkan dari kondisi pasar, kualitas, harga yang ditetapkan oleh pemasok, dan kuantitas optimum dari setiap pesanan pembelian. Selanjutnya adalah penetapan biaya tenaga kerja langsung standar. Sama dengan penetapan biaya bahan baku langsung standar, untuk biaya tenaga kerja langsung standar diperoleh dari pengalian antara standar jam kerja langsung untuk menghasilkan satu unit produk dan standar tarif upah. Oleh karena itu, pada penetapan biaya tenaga kerja langsung standar terdapat dua penetapan. Yang pertama adalah penetapan standar jam kerja langsung. Standar jam kerja langsung dapat ditetapkan dengan studi waktu dan gerak atau time and motion study. Studi ini dilakukan dengan cara membuat sebuah video yang sedang merekam karyawan yang mengerjakan suatu produk. Setelah pengerjaan produknya selesai, video tersebut akan ditayangkan ulang serta dihitung lama waktu pengerjaannya. Kemudian akan diperbaiki teknik pengerjaannya dan lanjut membuat video kembali, dan dari video tersebut dapatlah standar jam kerja langsung yang realistisnya. Yang kedua adalah penetapan standar tarif upah. Ada beberapa faktor yang dipertimbangkan dalam menetapkan standar tarif upah, antara lain yaitu upah minimum regional atau UMR, kesepakatan dengan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia atau SPSI, kemampuan keuangan perusahaan, dan sistem pembayaran upah. Selanjutnya adalah penetapan biaya overhead pabrik standar. Biaya overhead pabrik standar diperoleh dari pengalian standar jam kerja langsung dan standar tarif overhead. Penetapan ini terdapat dua jenis. Yang pertama yaitu penetapan standar jam kerja langsung. Sebelum menetapkan jam kerja langsung standar, tingkat kapasitas perlu ditetapkan terlebih dahulu, sebagaimana yang telah saya jelaskan sebelumnya, yaitu kapasitas teoritis, kapasitas praktis, kapasitas normal, dan kapasitas sesungguhnya yang diharapkan. Tingkat kapasitas yang biasanya yang umum digunakan untuk menetapkan standar jam kerja langsung adalah kapasitas normal, karena kapasitas ini mempertimbangkan pengaruh fluktuasi dalam jangka panjang. Yang kedua adalah penetapan standar tarif biaya overhead pabrik. Untuk penetapan ini dapat menggunakan rumus dalam mencari tarif pabriknya, yaitu tarif BOP sama dengan anggaran BOP selama satu periode atau per tahun dibagi dengan kapasitas normal driver unitnya. Kemudian jika produknya diolah melalui beberapa departemen produksi atau tarif departemen, dapat menggunakan rumus sebagai berikut. Tarif BOP sama dengan anggaran BOP untuk setiap departemen selama satu periode selama setahun dibagi kapasitas normal driver unit untuk setiap departemen. Selanjutnya adalah penentuan selisih dan analisis selisih. Selisih terjadi jika biaya sesungguhnya berbeda dari biaya standar. Jika biaya sesungguhnya lebih besar dari biaya standar, selisihnya disebut dengan selisih rugi. Dan sebaliknya, jika biaya sesungguhnya lebih kecil dari biaya standar, maka selisih tersebut disebut dengan selisih laba. Selisih ini selanjutnya akan dianalisis dan diinvestigasi untuk mengetahui dari penyebab terjadinya selisih. Dari selisih ini kan kita akan mencari dari biaya baku langsungnya, biaya tenaga kerja langsung, dan juga biaya overhead pabrik. Untuk yang pertama yaitu selisih biaya bahan baku langsung. Selisih biaya bahan baku ini terjadi karena biaya bahan baku langsung sesungguhnya berbeda dengan biaya bahan baku langsung standar. Adapun untuk rumus mencarinya adalah yang pertama yaitu selisih bahan baku langsung didapat dari biaya bahan baku langsung sesungguhnya dikurangkan dengan biaya bahan baku langsung standar. Yang kedua adalah dari selisih biaya bahan baku langsung didapat dengan pengkalian dari kuantitas sesungguhnya dikali dengan harga sesungguhnya, kemudian dikurangkan dengan kuantitas standar dikali dengan harga standar. Dan untuk selisih laba terjadi apabila
apabila biaya bahan baku langsung sesungguhnya lebih kecil dari biaya bahan baku langsung standar. Untuk selisih rugi terjadi apabila biaya bahan baku langsung sesungguhnya lebih besar dari biaya bahan baku langsung standar. Di dalam selisih bahan baku langsung ini terdapat analisis yang didapat dari dua selisih. Yang pertama yaitu selisih harga bahan baku langsung. Selisih ini terjadi karena harga sesungguhnya berbeda dengan harga standar. Untuk mencari selisih harga bahan baku langsung ini didapat dengan harga sesungguhnya dikurangkan dengan harga standar, kemudian hasilnya dikalikan dengan kuantitas sesungguhnya yang dibeli atau dipakai. Selisih laba terjadi apabila harga sesungguhnya lebih kecil dari harga standar. Selisih rugi terjadi apabila harga sesungguhnya lebih besar dari harga standar. Yang kedua adalah selisih kuantitas atau pemakaian bahan baku langsung. Selisih ini terjadi karena kuantitas bahan baku langsung sesungguhnya yang dipakai berbeda dengan kuantitas standar. Untuk mencari selisih kuantitas biaya bahan baku langsung dapat dengan cara kuantitas sesungguhnya dikurangkan dengan kuantitas standar, kemudian hasilnya dikalikan dengan harga standar. Selisih laba didapatkan atau terjadi apabila kuantitas sesungguhnya lebih kecil dari kuantitas standar. Untuk selisih rugi terjadi apabila kuantitas sesungguhnya lebih besar dari kuantitas standar. Selanjutnya adalah selisih biaya tenaga kerja langsung. Selisih biaya tenaga kerja langsung terjadi karena biaya tenaga kerja langsung sesungguhnya berbeda dengan biaya tenaga kerja langsung standar. Untuk mencari selisih biaya tenaga kerja langsung didapat dengan yang pertama yaitu dengan cara biaya tenaga kerja langsung sesungguhnya dikurangkan dengan biaya tenaga kerja langsung standar. Cara kedua yaitu jam kerja sesungguhnya dikalikan dengan tarif upah sesungguhnya, kemudian dikurangkan dengan jam kerja standar dikurangkan dengan harga standar. Selisih laba terjadi apabila biaya tenaga kerja langsung sesungguhnya lebih kecil dari biaya tenaga kerja langsung standar. Selisih rugi terjadi apabila biaya tenaga kerja langsung sesungguhnya lebih besar dari biaya tenaga kerja langsung standar. Selisih biaya tenaga kerja dapat dianalisis dengan dua selisih. Yang pertama adalah selisih tarif upah. Selisih tarif upah terjadi karena tarif upah sesungguhnya berbeda dengan tarif upah standar. Untuk mencari selisih tarif upah yaitu tarif upah sesungguhnya dikurangkan dengan tarif upah standar, kemudian dikalikan dengan jam kerja langsung sesungguhnya. Selisih laba terjadi apabila tarif upah sesungguhnya lebih kecil dari tarif upah standar. Kalau untuk selisih rugi terjadi apabila tarif upah sesungguhnya lebih besar dari tarif upah standar. Yang kedua adalah selisih efisiensi upah. Selisih ini terjadi karena jam kerja langsung sesungguhnya berbeda dengan jam kerja langsung standar. Untuk cara mencarinya, selisih efisiensi upah ini didapat dari jam kerja langsung sesungguhnya dikurangkan dengan jam kerja langsung standar, kemudian dikalikan dengan tarif upah standar. Selisih laba didapat dari jam kerja langsung sesungguhnya lebih kecil dari jam kerja langsung standar. Kalau selisih rugi terjadi apabila jam kerja langsung sesungguhnya lebih besar dari jam kerja langsung standar. Selanjutnya adalah selisih biaya overhead pabrik. Selisih biaya overhead pabrik terjadi karena biaya overhead pabrik sesungguhnya berbeda dengan biaya overhead pabrik standar. Biaya overhead pabrik sesungguhnya diperoleh dari pengalian jam kerja sesungguhnya dengan tarif overhead sesungguhnya. Biaya standar overhead pabrik standar diperoleh dari pengalian antara jam kerja, kapasitas standar, dan tarif overhead pabrik standar. Untuk mencari selisih dari biaya overhead pabrik ini didapat dari biaya overhead pabrik sesungguhnya dikurangkan dengan biaya overhead pabrik standar, dan cara kedua yaitu jam kerja sesungguhnya dikalikan dengan tarif biaya overhead pabrik sesungguhnya, kemudian dikurangkan dengan jam kerja standar kali dengan tarif BOP standar. Selisih laba terjadi apabila biaya overhead pabrik sesungguhnya lebih kecil dari biaya overhead pabrik standar. Untuk selisih rugi terjadi apabila biaya overhead pabrik sesungguhnya lebih besar dari biaya overhead pabrik standar. Baiklah teman-teman, selisih BOP selain dari menggunakan analisis satu selisih dapat juga dianalisis dengan cara-cara berikut ini. Yang pertama yaitu analisis dari dua selisih, analisis tiga selisih, analisis empat selisih, dan terakhir analisis dari 5 selisih. Yang pertama, kita masuk ke analisis dari dua selisih. Terdapat dua selisih. Yang pertama yaitu selisih terkendali dan selisih volume. Selisih terkendali merupakan perbedaan antara biaya overhead pabrik sesungguhnya dan anggaran biaya overhead pabrik dalam kapasitas standar atau anggaran fleksibel dalam kapasitas standar. Selisih terkendali ini dapat dicari dengan cara BOP sesungguhnya kemudian akan dikurangkan dengan biaya overhead pabrik tetap pada kapasitas normal ditambah dengan biaya overhead pabrik variabel sesungguhnya. Dapat nanti biaya variabel pada jam standar, nanti biaya
BOP sesungguhnya dikurangkan dengan biaya overhead pabrik variabel pada jam standar, maka dapatlah selisih terkendalikan. Selisih laba terjadi apabila BOP sesungguhnya lebih kecil dari anggaran fleksibilitas pada kapasitas standar. Selisih rugi terjadi apabila BOP sesungguhnya lebih besar dari anggaran fleksibilitas pada kapasitas standar. Yang kedua adalah selisih volume. Selisih volume merupakan perbedaan antara kapasitas normal dan kapasitas standar. Dan untuk cara mencarinya yaitu jam tenaga kerja pada kapasitas normal, kemudian ditambahkan dengan jam tenaga standar, dicari selisihnya, dapatlah selisih volume. Kemudian selisih volume tersebut diselisihkan dengan tarif biaya overhead pabrik tetap, maka dapatlah selisih volume. Selisih laba terjadi apabila kapasitas normal lebih kecil dari kapasitas standar. Selisih rugi terjadi apabila kapasitas normal lebih besar daripada kapasitas standar. Selanjutnya adalah analisis 3 selisih. Pada selisih biaya overhead pabrik dapat dianalisis dengan 3 selisih, yaitu yang pertama, selisih pengeluaran atau selisih anggaran. Selisih pengeluaran merupakan perbedaan antara biaya overhead pabrik sesungguhnya dan anggaran biaya overhead pabrik pada kapasitas sesungguhnya. Untuk mencari selisih ini dapat dari BOP sesungguhnya, kemudian akan dikurangkan dengan anggaran fleksibel pada kapasitas sesungguhnya yang terdiri dari anggaran BOP tetap, yaitu kapasitas normal kali dengan tarif BOP tetap, dan anggaran BOP variabel pada kapasitas sesungguhnya, yaitu kapasitas sesungguhnya dikalikan dengan tarif BOP variabel. Nanti dapatlah selisih pengeluarannya. Selisih laba terjadi apabila BOP sesungguhnya lebih kecil dari anggaran fleksibel pada kapasitas sesungguhnya, dan selisih rugi terjadi apabila BOP sesungguhnya lebih besar dari anggaran fleksibel pada kapasitas sesungguhnya. Yang kedua adalah selisih kapasitas. Selisih kapasitas merupakan perbedaan antara kapasitas sesungguhnya dan kapasitas normal. Untuk mencari dari selisih kapasitas didapat dari kapasitas normal dikurangkan dengan kapasitas sesungguhnya, nanti hasilnya dikalikan dengan tarif BOP tetap. Selisih laba didapat dari kapasitas normal lebih kecil dari kapasitas sesungguhnya. Selisih rugi terjadi apabila kapasitas normal lebih besar dari kapasitas sesungguhnya. Yang ketiga adalah selisih efisiensi. Selisih efisiensi overhead merupakan perbedaan antara kapasitas sesungguhnya dan kapasitas standar. Selisih ini didapat dari kapasitas sesungguhnya dikurangkan dengan kapasitas standar, kemudian dikalikan dengan total tarif BOP. Selisih laba terjadi apabila kapasitas sesungguhnya lebih kecil dari kapasitas standar, dan selisih rugi terjadi apabila kapasitas sesungguhnya lebih besar daripada kapasitas standar. Selanjutnya yaitu analisis dari 4 selisih. Selisih overhead dapat dianalisis dengan 4 selisih. Adapun 4 selisih tersebut yaitu selisih pengeluaran, selisih kapasitas, yang 2 buah ini telah dijelaskan sebelumnya. Yang untuk nomor 3 yaitu selisih efisiensi BOP variabel, dan dapat dari cara mencarinya yaitu kapasitas sesungguhnya dikurangkan dengan kapasitas standar, maka dikalikan nanti dengan total tarif BOP. Kemudian untuk yang nomor 4 yaitu selisih efisiensi BOP tetap. Selisih efisiensi ini didapat dari kapasitas sesungguhnya dikurangkan dengan kapasitas standar, dan nanti dikalikan dengan total tarif BOP. Dan untuk yang terakhir adalah analisis 5 selisih. Dalam selisih overhead didapat juga analisis dengan menggunakan 5 selisih. Dalam analisis ini, selisih pengeluaran dikelompokkan menjadi 2 selisih, yaitu selisih pengeluaran variabel dan selisih pengeluaran tetap. Oleh karena itu, ada 5 selisih terdiri dari atas poin-poin berikut ini. Yang pertama yaitu selisih pengeluaran variabel. Selisih pengeluaran variabel ini merupakan perbedaan antara biaya overhead pabrik, biaya overhead variabel sesungguhnya, dan biaya overhead variabel yang dianggarkan pada kapasitas sesungguhnya. Untuk mencari selisihnya yaitu BOP variabel sesungguhnya yang dapat dari jam kerja langsung sesungguhnya dikalikan dengan tarif BOP variabel yang sesungguhnya, kemudian dikurangkan dengan BOP variabel dianggarkan pada kapasitas sesungguhnya, dapat dari jam kerja langsung sesungguhnya kali dengan standar tarif BOP variabel, kemudian dikurangkan dan dapatlah selisih pengeluaran variabel. Selisih laba terjadi apabila BOP variabel sesungguhnya lebih kecil dari BOP variabel yang dianggarkan. Selisih rugi terjadi apabila BOP
variabel sesungguhnya lebih besar dari BOP variabel yang dianggarkan. Yang kedua adalah selisih pengeluaran tetap. Selisih pengeluaran tetap merupakan perbedaan antara biaya overhead tetap sesungguhnya dan biaya overhead tetap yang dianggarkan. Untuk mencarinya yaitu BOP tetap sesungguhnya didapat dari kapasitas sesungguhnya kali dengan tarif BOP tetap sesungguhnya, kemudian dikurangkan dengan BOP tetap dianggarkan yang didapat dari kapasitas normal kali dengan standar tarif BOP tetap. Kemudian dapatlah selisih pengeluaran tetap. Selisih laba terjadi apabila BOP tetap sesungguhnya lebih kecil dari BOP tetap yang dianggarkan, dan selisih rugi terjadi apabila BOP tetap yang sesungguhnya lebih besar dari BOP tetap yang dianggarkan. Dan untuk nomor 3 yaitu selisih kapasitas, dan nomor 4 selisih efisiensi overhead variabel, dan nomor 5 selisih efisiensi overhead tetap. Dan untuk nomor 3, 4, 5 ini telah dijelaskan sebelumnya. Selanjutnya yaitu target costing. Target costing atau target biaya adalah metode penentuan biaya produksi di mana perusahaan terlebih dahulu menentukan biaya produksi yang harus dikeluarkan berdasarkan harga kompetitif. Dengan demikian, perusahaan memperoleh laba yang diharapkan. Adapun rumusnya yaitu target biaya atau target costing sama dengan harga jual dikurang dengan laba yang diharapkan. Metode dalam penetapan target costing. Yang pertama, memperoleh target cost dari perencanaan laba. Artinya, target cost berasal dari penjualan dan target profit. Yang kedua, memperoleh target cost dari perencanaan teknik. Yang ketiga, menggabungkan dua metode tersebut. Pengimplementasian target costing. Yang pertama yaitu menentukan harga pasar. Yang kedua, menentukan laba yang diharapkan. Yang ketiga, menghitung target biaya pada harga pasar dikurangi laba yang diharapkan. Yang keempat, menggunakan rekayasa nilai untuk mengidentifikasi cara yang dapat digunakan untuk menurunkan biaya produk. Yang kelima, menggunakan perhitungan biaya Kaizen dan pengendalian operasional untuk terus menurunkan biaya. Selanjutnya yaitu Kaizen Costing. Kaizen Costing adalah perbaikan berkesinambungan yang dilakukan oleh seluruh bagian organisasi mulai dari tingkat atas sampai ke tingkat bawah untuk mengurangi biaya dalam proses manufaktur atau proses setelah desain produk. Dasar penerapan Kaizen Costing. Yang pertama, aktivitas-aktivitas yang diimplementasikan pada kinerja sesungguhnya. Kaizen terjadi jika ada perbedaan antara biaya sesungguhnya dan biaya target cukup besar setelah produk baru diproduksi selama 3 bulan. Yang kedua yaitu aktivitas-aktivitas lainnya yang diimplementasikan secara berkesinambungan setiap periode untuk mengurangi perbedaan antara laba target dan laba taksiran. Hal ini bertujuan untuk mencapai biaya yang diperkenankan. Selanjutnya yaitu perbedaan standar costing, target costing, dan Kaizen costing. Yang pertama yaitu perbedaan standar costing dengan target costing. Pada standar costing, biaya standar menunjukkan standar penggerak teknik. Sedangkan pada target costing, biaya target menunjukkan standar penggerak dasar. Pada standar costing, biaya standar ditentukan terlebih dahulu dari analisis internal atas proses produksi. Sedangkan pada target costing, biaya target ditentukan oleh pasar dan berasal dari sumber eksternal. Selanjutnya, perbedaan standar costing dengan Kaizen costing. Pada standar costing, konsep sistem pengendalian biaya, sedangkan pada Kaizen costing, konsep sistem pengurangan biaya. Pada standar costing, asumsi kondisi proses produksi sekarang, sedangkan pada Kaizen costing, asumsi perbaikan proses produksi yang berkesinambungan. Pada standar costing, memenuhi standar biaya kinerja, sedangkan pada Kaizen costing, mencapai target pengurangan biaya. Pada standar costing, standar ditetapkan secara tahunan atau setengah tahunan. Sedangkan pada Kaizen costing, target penurunan biaya ditetapkan dan dibebankan setiap bulan. Pada standar costing, analisis variansi biaya mencakup biaya standar dan akrual. Sedangkan pada Kaizen costing, analisis varian mencakup target biaya Kaizen dan jumlah pengurangan biaya akrual. Pada standar costing, menyelidiki dan menanggapi apabila standar tidak terpenuhi. Sedangkan pada Kaizen costing, menyelidiki dan menanggapi apabila jumlah target Kaizen tidak tercapai.
Sekian dari presentasi kelompok kami tentang standar costing, target costing, dan Kaizen costing. Semoga video ini dapat memberikan manfaat bagi teman-teman semua. Dan terima kasih atas perhatiannya. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.